Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasti Olivia dengan NIM S1251167. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu kacang tanah sebagai pakan ternak. Next. Next. Pengertian kacang tanah yaitu kacang tanah merupakan tanaman leguminosa yang dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga sebagai bahan pakan ternak. Bagian yang dimanfaatkan meliputi biji, kulit polong, dan hijauan tanaman. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kacang tanah. Tanaman ini memiliki akar tunggang yang cukup kuat sehingga mampu menyerap unsur hara dengan baik. Daunnya berwarna hijau dan termasuk daun majemuk. Buahnya berbentuk bolong dan tumbuh di dalam tanah. Selain itu, kacang tanah termasuk tanaman semusim dan pertumbuhannya cenderung rendah mendekati permukaan tanah. Karakteristik tersebut membuat tanaman ini mudah dibudidayakan di daerah tropis seperti Indonesia. Next. Next. Berikutnya mengenai kandungan nutrisi, yaitu kacang tanah mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin E, serta mineral seperti kalsium dan fosfor. Kandungan protein pada kacang tanah sangat bermanfaat untuk membantu pertumbuhan jaringan tubuh ternak dan meningkatkan produksi. Lemak sehat berfungsi sebagai sumber energi, sedangkan kalsium dan fosfor penting untuk pembentukan tulang dan kesehatan ternak. Kemudian manfaat kacang tanah itu salah satu manfaat utamanya itu sebagai sumber protein nabati yang dibutuhkan ternak untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, pemberian pakan berbahan kacang tanah dapat membantu peningkatan produktivitas ternak, baik dalam pertumbuhan bobot, badan, maupun hasil produksi seperti susu atau daging. Kacang tanah juga membantu menjaga kesehatan ternak karena mengandung zat gizi yang cukup lengkap. Tidak hanya itu, tanaman ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat memberikan keuntungan tambahan bagi peternak. Next. Bagian-bagian kacang tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak yaitu pertama sebagai daun yaitu sumber serat dan protein untuk membantu pencernaan serta pertumbuhan ternak. Yang kedua ada kulit polong yang dimanfaatkan sebagai campuran pakan karena mengandung serat dan energi. Yang ketiga ada batang sebagai tambahan hijauan pakan dan sumber serat kasar. Yang keempat bungkil kacang tanah sebagai sumber protein tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi ternak. Yang kelima, sisa hasil panen digunakan sebagai pakan alternatif agar limbah pertanian lebih bermanfaat dan mengurangi biaya pakan. Next. Jenis ternak yang dapat diberi pakan dari kacang tanah antara lain sapi, kambing, domba, kerbau, dan unggas tertentu. Pada ternak ruminansia seperti sapi dan kambing, daun serta batang kacang tanah sering dimanfaatkan sebagai hijauan tambahan karena mudah dicerna. Cara pengolahan kacang tanah yaitu dengan metode pengeringan, pencacahan, fermentasi, dan dapat dicampur dengan bahan pakan lain. Keunggulan kacang tanah yaitu tanaman ini mudah didapat karena banyak dibudidayakan masyarakat. Harganya relatif terjangkau dibanding beberapa bahan pakan lain. Kandungan nutrisinya juga cukup baik, terutama protein dan energi. Selain itu, pemanfaatan limbah eh, juga dapat membantu mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dalam usaha peternakan. Kesimpulannya adalah kacang tanah memiliki potensi yang baik sebagai pakan ternak karena mengandung protein dan energi yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan produktivitas ternak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.